menurunkan dari gelombang beta ke gelombang alfa itu dengan cara bernafas, napas ditarik. Tuh. Ini bukan meditasi, bukan. Kalau meditasi nggak ada baca Al-Fatihah, meditasi nggak ada, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada itu meditasi begitu tuh. Berlatih untuk menghayati makna-makna bacaan sholat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, saya senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, pendidikan SHS, Sukses Husnul Khotimah dan Surga, yang diantara pembelajarannya adalah mengenai sholat yang khusyuk. Jadi sholat yang khusyuk yang membangun akhlak mulia. Nah, saya sering dengar sekali di audio di YouTube itu, di video-video YouTube itu, karena dia susah sekali khusyuk dalam sholatnya, akhirnya dia nggak mau sholat. Percuma katanya sholat kalau tidak khusyuk. Nah seharusnya kan kita berpikir, kalau kita belum khusyuk kan kita berikhtiar untuk khusyuk, karena khusyuk itu kan kewajiban kita di dalam Al-Quran untuk melaksanakan sholat yang khusyuk. Jadi kalau belum khusyuk, ya belajar untuk khusyuk. Kalau sudah khusyuk, akan terbangun akhlak mulia. Nah khusyuk juga kan merupakan sebuah proses. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Nah nanti setelah belajar cukup banyak, kita menemukan kriteria khusyuk yang minimal. Nah udah kita rumuskan, tumakninah, tafakur, tadabbur. Ya dengan tenang. Nah, kemudian tafakur, paham, begitu mudahnya begitulah. Paham. Nah, kemudian tadabbur, dihayati, ya, dibacakan dengan tenang, dihayati. Nah, mungkin ada juga yang memaknai dengan tazakur, mengingat Allah. Boleh, silakan. Ya, yang penting itu paham, dihayati, terpakai dalam sholat. Jadi problemnya adalah, problem di kita nih waktu sholat itu adalah, waktu kita sholat, pikiran kita itu tidak menghayati atau tidak mengerti. Problemnya yang itu. Antara lidah dengan apa yang dihayati dan dipikirkan itu tidak sama, itu problemnya sebetulnya. Problemnya kan cuma itu. Ya. Nah jadi karena problem itu tuh tidak sama, kemudian kita kesulitan. Nah kita cari macam-macam tuh. Yang khusyuk supaya, nggak usah tahu artinya, yang penting khusyuk. Nggak usah dihayati, yang penting khusyuk. Cari deh yang instan. Nah itu problem di kita. Padahal memang, kan kalau sholat itu, apa yang dibaca nggak ngerti bagaimana coba. Apa yang dibaca tidak dihayati bagaimana gitu. Nah kalau menghayati katanya waktunya lebih lama. Ya itu kan urusan kita. Bagaimana waktu yang lama ini supaya pikiran gak kemana-mana, larinya ke penghayatan. Lah bagaimana caranya itu? Nah itulah yang kita pelajari. Terus ternyata udah pelajari, saya udah belajar ke Kairo sana Pak Lukman. Ini gelar saya profesor, doktor nih dari Kairo. Tapi kalau lagi sholat, menghubungkan antara lidah dengan makna-makna, kok susah juga. Ya dilatih lah. Ya kan mudah itu, dilatih aja. Sebisanya dilatih. Di luar sholat. Ya karena ini kan program memori. Program memori itu harus ada urut-urutannya, harus ada proses alamiahnya. Sesuatu yang tidak terlatih di dalam diri kita, nah itu kan harus diulang-ulang jadi terlatih. Baca Bismillahirrahmanirrahim juga kalau nggak terlatih nggak bisa juga. Apalagi makna-makna bacaan sholat.
Ya karena itu dilatih di luar sholat. Nah ini Bapak Ibu problemnya tuh di situ. Orang tuh tidak mau melatih dirinya. Itu problemnya begitu tuh. Ya. Nah kalau tidak mau melatih dirinya kemudian dia bilang, wah memang udah nggak akan bisa deh. Saya nggak mau belajar dengan cara itu. Nah itu problemnya dari situ. Karena itu udah kepastian. 3T itu kepastian. Tumak nina harus. Bagaimana kalau nggak tumak nina, nggak tenang? Udah jelas hadisnya. Orang nggak tumak nina dibilang nggak sholat, itu udah jelas sekali tuh. Udah nggak bisa ditawar kalau itu tuh. Cuman tumak nina yang bagaimana? Ya tentu tumak nina artinya tenang kan. Pikirannya harus tenang. Lah kalau nggak tenang bagaimana? Pikiran nggak tenang, perasaan nggak tenang, gerasa gerusu lah bagaimana itu? Jadi udah tumak nina udah nggak bisa ditawar tuh. Tafakur, ngerti yang diucapkan tuh ngerti. Itu juga nggak bisa ditawar. Kalau belum paham ya belajar, begitu. Kalau belum belajar ya belum paham ya belajar. Artinya ya Al-Fatihah aja, tahu artinya Al-Fatihah aja yang wajib, tahu artinya. Kalau belum tahu juga ya belajar. Kan masa Al-Fatihah cuma 7 ayat kan? Nggak usah seluruh isi Quran, nggak usah. Al-Fatihah saja karena yang mau dibawa dalam sholat itu kan Al-Fatihah. Nah yang lain kan sunat. Syukur yang lain dipelajari karena nanti tuh. Jadi tahap pertama itu Al-Fatihah karena itu yang wajib. Nah kemudian dihayati, ditadaburi, dihayati, dinikmati. Nah itu aja. Nah kemudian, nanti kesulitannya biasanya pada saat pelaksanaan sholat. Ya sebisanya saja. Kenapa susah? Ya sebisanya saja. Tumak nina, tafakur, tadabbur sebisanya waktu sholat. Nah kita ingin bagus di dalam sholat, dilatihlah di luar sholat. Itu aja persoalannya. Ya terus bagaimana dilatih di luar sholatnya itu? Dilatih di luar sholatnya itu 3T. Tumak nina, tafakur, tadabbur. Jadi pikirannya ditenangkan. Ya, pikirannya ditenangkan. Bagaimana menenangkan pikiran? Ternyata nggak gampang juga begitu. Ya nggak gampang juga nenangin pikiran itu tidak mudah. Nah terus berusaha kita untuk tenang, gitu aja sebetulnya nggak ada pelajaran yang rumit, yang istimewa juga enggak. Pikiran nggak tenang, berusaha untuk tenang. Nah, tuh. Ya, nah, nggak tenang juga, perintahkan pikiran untuk tenang. Nah, masih nggak tenang juga, tarik nafas. Itu, maksudnya itu nafas itu. Supaya tenangnya lebih cepat. Ya, tarik nafas, hembuskan nafas. Untuk apa? Supaya tenangnya lebih cepat. Pak Lukman saya nggak mau pakai nafas, nggak ada dalilnya. Ya jangan nafas, ya kan gampang itu. Nggak mau pakai nafas, ya jangan nafas kalau gitu. Nah ini persoalan di keagamaan ini, apa yang baik kadang-kadang jadi sulit gitu. Apa yang mudah, sesuatu yang memang dianjurkan para dokter, anjurkan para psikolog, gara-gara dibilang nggak ada hadisnya lah, nggak ada, jadi susah sendiri kita itu. Jadi kita itu kebanyakan beragama itu menjadi kesulitannya diri sendiri. Kan mudah coba ya Bapak ya Ibu ya. Saya ajak Bapak Ibu berpikir sehat. Ya berpikir yang biasa aja. Tumak ninah ada hadisnya. Kalau nggak tumak ninah, ya, kalau nggak tumak nina itu dianggap belum sholat. Itu udah jelas. Baca di buku deh ada itu. 1. Tafakur. Tafakur itu kan pikiran digunakan supaya pikirannya jangan kemana-mana. Pikirannya ngerti yang diucapkan. Normal kan itu? Ya itu kan normal itu. Aduh, udah paling normal itu. Paling yang gampang harus ngerti yang diucapkan, karena kalau nggak ngerti diucapkan pikirannya kemana-mana. Apalagi tadabbur itu dihayati betul, karena kalau nggak dihayati kurang mantep gitu deh.
Nah, sekarang tumak ninahnya kata orang, tumak ninah tuh berhenti sejenak. Ya berhenti aja sejenak. Nggak apa-apa itu begitu. Nah, terus apalagi? Pikirannya juga tenang. Tuh, bagaimana pikiran nggak tenang? Sholat. Perasaannya tenang, hatinya tenang, jiwanya tenang. Begitu. Gampang aja itu bahasanya. Terus karena susah nenangkan pikiran, ayo pakai napas dibantu. Tarik napas, hembuskan napas, dibantu pakai itu. Pak Lukman, saya nggak mau pakai napas, saya takut dosa. Ya silakan jangan napas. Itu kok jadi sulit banget gitu dikasih tahu tuh. Takut pakai napas, jangan napas. Udah gitu aja. Habis repot banget tuh ngasih tahu itu tuh. Ini anjuran dokter, napas itu kalau diolah bagus, oksigennya bertambah. Anjuran dari para psikolog juga begitu. Nah, salah satu cara mempercepat menenangkan pikiran, menurunkan dari gelombang beta ke gelombang alfa, itu dengan cara bernafas, napas ditarik. Tuh. Ini bukan meditasi, bukan. Kalau meditasi nggak ada baca Al-Fatihah, meditasi nggak ada, Bapak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada itu meditasi begitu tuh. Ya, meditasi nggak ada yang baca Alhamdulillah, cari sana. Ya, Malik Yaumiddin, nggak ada meditasi baca gituan. Coba deh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, meditasi nggak ada itu. Ya Allah, Engkau memahami pikiran saya. Nggak ada itu meditasi. Ya, ya Allah, Engkau memahami perasaan saya. Meditasi nggak ada. Boleh Bapak Ibu cari, ya, cari meditasi di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, yang ada bilang, ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan. Nggak ada di seluruh dunia tuh meditasi itu, nggak ada itu. Yang ada adalah ihsan. Ihsan itu pelajaran agama Islam. Nah, itu yang perlu dipahami ya, perlu dipahami betul tuh. Berlatih untuk menghayati makna-makna bacaan sholat tuh.